Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumantri Wahyubowo, NPM 721213286. Pada video kali ini saya akan membahas hasil resume saya, yaitu mengenai etika bisnis. Definisi etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan dari bahasa Latin yaitu ethicus, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Menurut Alan Afua pada tahun 2004, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar mendapat keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Para pelaku bisnis ini biasanya disebut entrepreneur. Sedangkan pengertian dari etika bisnis itu sendiri merupakan aturan yang tidak tertulis mengenai bagaimana cara menjalankan kegiatan bisnis secara adil serta sesuai dengan hukum yang diberlakukan oleh negara dan tidak bergantung pada kependudukan individu maupun perusahaannya dalam masyarakat. Selanjutnya, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran etika bisnis adalah membangun kesadaran kritis pelaku bisnis bahwa bisnis adalah aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang harus dicapai dengan cara baik, tidak curang, tidak merugikan orang lain. Adapun 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis, yaitu sasaran pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Etika bisnis bertujuan untuk mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Karena bisnis yang baik dan etis menunjang keberhasilan bisnisnya dalam jangka panjang. Sasaran yang kedua yaitu menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, karyawan, dan masyarakat akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis mengajak masyarakat luas untuk sadar dan berjuang menuntut haknya agar hak dan kepentingannya tidak dirugikan oleh pembisnis. Yang ketiga, sasaran ketiga yaitu etika bisnis berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut dengan etika ekonomi. Ketiga lingkup dan sasaran etika bisnis ini berkaitan erat satu dengan yang lainnya dan bersama-sama menentukan baik tidaknya etis tidaknya praktek bisnis tersebut. Prinsip etika bisnis. Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis harus menyelaraskan bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Keraf menyebutkan terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi, yang kedua, prinsip kejujuran, yang ketiga, prinsip keadilan, keempat, prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir, prinsip integrasi moral. Sedangkan menurut pendapat Michael Josephson, secara universal ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu yang pertama, kejujuran, 2, integritas, 3, memelihara janji, 4, kesetiaan, 5, kewajaran atau keadilan, 6, suka membantu orang lain, 7, hormat kepada orang lain, 8, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, 9, mengejar keunggulan, 10, dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat penerapan etika bisnis. Etika bisnis dapat memberikan keuntungan kepada sebuah perusahaan dalam jangka panjangnya. Berikut
ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh jika sistem ekonomi bisnis dalam sebuah perusahaan dapat dijalankan dengan tepat. Yang pertama, mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik internal perusahaan maupun eksternal. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat dengan perusahaan. Tiga, dapat menjadi nilai unggul dalam menuju ketatnya persaingan. Yang keempat, dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah dijadikan sebagai budaya perusahaan. Dengan adanya etika bisnis, secara internal semua karyawan terikat dengan standar etis yang sama sehingga akan mengembalikan kebijakan keputusan yang sama terhadap kasus sejenis yang timbul. Yang kelima, dapat membantu menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. Mencakup penerimaan komisi, penggunaan tenaga kerja anak, dan kewajiban perusahaan dalam melindungi lingkungan hidup. Yang keenam, menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Yang ketujuh, bagi perusahaan yang telah go public dapat memperoleh manfaat berupa meningkatnya kepercayaan para investor. Selain itu, karena adanya kenaikan harga saham, maka dapat menarik minat para investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Yang kedelapan, membangun corporate atau image atau citra positif, serta dalam jangka panjang terdapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Berikutnya ada beberapa manfaat budaya perusahaan yang dikemukakan oleh Robinson. Yang pertama yaitu membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda. Sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalamnya. Yang kedua, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Adanya budaya yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasinya. Yang ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Yang keempat, menjaga stabilitas organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal yang relatif stabil. Mungkin hanya itu yang bisa saya resume mengenai etika bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.